Shalom, anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi di semester 2 pada tahun pembelajaran 2021 ya. Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Karena kondisi Kota Tarakan dan sekitarnya mengalami peningkatan dalam kasus pandemi COVID-19, Ibu berharap kalian tetap setia mematuhi atau mengikuti protokol kesehatan. Baik, kita akan memulaikan pembelajaran kita hari ini, bab 8, yaitu karya Allah dalam kepelbagaian. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita akan menyanyi dan berdoa terlebih dahulu. Ibu berharap bahwa anak-anak mengikuti lagu yang ada dalam video berikut ini dan kita akan berdoa bersama, doa yang akan dipimpin oleh Ibu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu dalam kehidupan kami, terlebih pada saat ini, Engkau telah menjaga kami semua dari malam hingga pagi hari ini. Engkau bangunkan kami dengan tubuh yang kuat dan sehat. Kami akan melanjutkan kehidupan kami, aktivitas kami pada hari ini. Kami akan belajar bersama secara daring.
Tuhan mampukan kami, berikan kami hikmat untuk memahami materi yang kami terima pada hari ini terkait dengan karya Allah dalam kepelbagaian. Ajari kami untuk memahami bahwa Tuhan adalah pencipta keberagaman di dalam kehidupan manusia. Mampukan kami untuk menerima dan mensyukuri akan kepelbagaian di dalam kehidupan kami sebagai remaja Kristen melalui tingkah laku kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, tujuan pembelajaran yang hendak kita capai adalah diharapkan peserta didik dapat mensyukuri karunia Allah melalui kebersamaan dengan orang lain tanpa kehilangan identitas. Bersedia hidup bersama dengan orang lain tanpa kehilangan identitas. Menjelaskan makna kebersamaan dengan orang lain tanpa kehilangan identitas. Menjalani kebersamaan dengan orang lain tanpa kehilangan identitas. Bahan Alkitab dalam pembelajaran kita hari ini yaitu terambil di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 15, Galatia pasal 3 ayat 28, Kejadian 1 ayat 28, dan Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Pendahuluan. Kepelbagaian dapat juga diartikan sebagai kemajemukan dan keberagaman. Jadi pada pertemuan sebelumnya melalui Zoom kita sudah sempat berdiskusi sedikit tentang apa itu kepelbagaian. Ya, jadi kepelbagaian itu terkait erat juga dengan kemajemukan atau kita kenal juga dengan keberagaman atau lebih dari satu. Apa saja yang beragam? Apa saja yang terdiri lebih dari satu dalam kehidupan atau dalam lingkungan sekitar kita? Banyak ya, kita sudah bahas juga. Ada adat istiadat, suku, ras, bahasa, bahkan agama. Karakter setiap manusia juga berbeda ya. Karakter setiap manusia juga berbeda. Kepelbagaian dalam kehidupan umat manusia itu merupakan hal yang memang sudah ada sejak dunia ini diciptakan. Sehingga penting bagi kita untuk menyadari bahwa kepelbagaian itu adalah anugerah dari Allah. Sehingga kita mampu mensyukuri dari perbedaan suku, budaya, daerah, agama, kelas sosial, karakter, dan masih banyak lagi yang lain. Mengapa penting? Karena ketika orang menganggap atau berpikir bahwa kelompok, suku, dirinya, agamanya yang paling baik daripada kelompok yang lain, maka pemikiran dan pemahaman seperti ini dapat berpotensi merusak kerukunan hidup antar masyarakat maupun antar individu itu sendiri. Jadi keberagaman di negara Indonesia itu disatukan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika ya, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, mari kita lihat kepelbagaian menurut Alkitab itu sendiri, atau apa yang dikatakan oleh Alkitab terkait dengan kepelbagaian. Perlu diingat ya anak-anak, persahabatan dan relasi sosial bukan hanya sebatas interaksi dalam dunia maya. Ya, tahu ya, dunia maya berarti media sosial misalnya. Nah, justru kepelbagaian menjadi sebuah kenyataan yang tidak terbantahkan dalam kehidupan nyata, terlebih di bumi Nusantara, Republik Indonesia. Nah, kepelbagaian ini merupakan anugerah Allah, di mana Allah memperkenalkan kepelbagaian di dalam kehidupan manusia yang mengajarkan kepada manusia mengenai pentingnya menjaga persatuan dan kedamaian atau kerukunan.
antar sesama manusia. Nah, manusia diciptakan dalam berbagai keunikan dan perbedaan. Berbagai keunikan itu merupakan ciri khas dan identitasnya. Jadi ada yang hitam, kulitnya hitam, ada yang kulitnya putih, atau ada yang rambutnya keriting, atau ada yang rambutnya lurus. Itu adalah ciri khas dan identitas dari individu atau suatu kelompok masyarakat tertentu. Alkitab sendiri mencatat bahwa Yesus bahkan menunjukkan tindakan kasih dan keadilan kepada semua orang tanpa memandang latar belakangnya. Ya, jadi ada berbagai kisah di dalam Perjanjian Baru yang menunjukkan bahwa Yesus menunjukkan tindakan kasih dan keadilan kepada semua orang tanpa memandang latar belakangnya. Beberapa di antaranya adalah percakapan Yesus dan perempuan Samaria. Kemudian ada kisah orang Samaria yang murah hati. Kemudian bagaimana Yesus membiarkan dirinya diminyaki oleh perempuan yang dikenal sebagai perempuan pendosa. Yesus juga pernah makan bersama dengan para pemungut cukai, atau dia pernah singgah di rumah Sakeus. Kemudian ketika Yesus menyembuhkan orang-orang sakit, lumpuh, kusta, ya, Yesus tidak pernah bertanya atau tidak pernah melihat latar belakangnya, dia berasal dari bangsa apa, Yahudi atau bukan. Yesus memperlakukan tindakan kasih dan keadilan kepada semua orang. Dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 15 yang berkata, "Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggung jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu." Nah, ayat ini mempunyai makna yang sangat dalam kepelbagaian itu sendiri. Jika kita memahami dengan seksama, maka dalam pergaulan hidup dengan orang yang berbeda, kita dapat melakukan apa yang dikatakan oleh Petrus dalam ayat tersebut. Ya, dapat dikatakan ini adalah tips ya. Apa saja? Ya, yang pertama, kuduskanlah Kristus dalam hatimu. Apa makna ayat ini? Artinya, semua ajaran Yesus dan kekudusannya harus dihayati, dijalankan, dan dipelihara. Orang Kristen tidak mungkin melakukan ajaran imannya jika tidak menguduskan Tuhan. Artinya Tuhan memiliki tempat yang khusus di dalam kehidupan kita. Tuhan memang adalah kudus ya. Sifat Tuhan itu adalah Maha Kudus, sehingga Tuhan mempunyai tempat yang istimewa di dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan sedemikian istimewa, maka apa yang diajarkan kepada kita itu harus dihayati, bukan hanya dihayati, tetapi juga dijalankan dan dipelihara, artinya terus-menerus dilakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kita tidak dapat mengatakan bahwa Tuhan memiliki tempat yang istimewa di dalam kehidupan kita, di dalam hati dan pikiran kita, tanpa melakukan apa yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita melalui firman-Nya. Yang kedua, mempertanggungjawabkan iman. Artinya, tiap orang dipanggil untuk siap mempertanggungjawabkan imannya, termasuk di dalamnya identitas kalian sebagai seorang remaja Kristen. Jadi, menjadi remaja Kristen bukanlah sekedar identitas seperti yang tertulis dalam KTP,
melainkan menyangkut seluruh sikap hidup yang harus kamu tunjukkan pada orang lain. Dengan cara itu, orang-orang menyaksikan kehidupan Kristiani yang sesungguhnya. Nah, apa saja identitas sebagai remaja Kristen? Tentu saja kita harus memiliki karakter Kristus, ya. Buah-buah roh itu harus tercermin dalam sikap, dalam tutur kata, dalam pola pikir, atau dalam pola hidup kita sehari-hari. Jadi tidak hanya namanya saja yang Kristen, tetapi perilakunya juga menunjukkan perilaku yang berpusat, yang meneladani Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Atau dengan kata lain, bukan hanya disebut sebagai Kristen KTP, ya, tetapi remaja Kristen yang dapat menjadi teladan. Yang ketiga, lemah lembut dan murah hati. Lemah lembut, murah hati, atau hormat dengan hati yang murni. Ya, salah satu ciri khas remaja Kristen yang dapat ditampakkan, yaitu tadi, lemah lembut, memiliki hati yang tulus, serta menghormati mereka yang pantas dihormati. Menghormati mereka yang pantas dihormati ini menjadi bagian penting, karena di dalam hubungan kita dengan orang lain, kita belum tentu sama dengan orang lain. Dari cara kita berpikir, suku, budaya, bahasa, bahkan dialek, ketika kita berbicara atau berkomunikasi dengan orang lain, pasti berbeda. Sehingga kita harus saling menghormati satu dengan yang lain. Nah, setelah menyaksikan penjelasan tadi, anak-anak nanti langsung menjawab soal nomor 1 ya. Jadi dalam materi ini ada 3 soal yang Ibu beri, dan itu ada di antara setiap penjelasan yang Ibu berikan. Oleh karena itu, Ibu mohon anak-anak untuk menyimak dengan baik penjelasan yang Ibu beri. Soal nomor 1, tuliskan 2 contoh dalam kehidupanmu sehari-hari. Bagaimana kamu mempertanggungjawabkan imanmu sebagai remaja Kristen? Ya, jadi 2 contoh bagaimana kamu mempertanggungjawabkan imanmu sebagai remaja Kristen. Ini bisa kamu gambarkan atau kamu berikan contoh melalui sikapmu atau melalui tutur katamu ya. Ketika kamu berteman, membangun relasi, berkomunikasi, berhubungan atau berinteraksi dengan orang lain yang ada di sekitarmu, sahabatmu, teman dan keluarga, bahkan mungkin mereka yang berbeda latar belakangnya dengan kamu. Apa yang kamu lakukan ya untuk mempertanggungjawabkan imanmu sebagai remaja Kristen supaya kamu tidak disebut sebagai remaja Kristen KTP. Nah, dalam hubungan kita dengan orang lain terkait dengan kepelbagaian itu sendiri ya, ternyata kepelbagaian itu memiliki dampak positif dan dampak negatif dalam kehidupan kita sehari-hari. Dampak positif dari kepelbagaian, kemajemukan atau keberagaman itu adalah, misalnya ya, yang pertama, kalau misalnya Tuhan menciptakan manusia dengan bahasa, dengan suku, budaya atau ras yang berbeda, maka apakah itu dapat mendatangkan kebaikan bagi umat manusia? Ya, tentu saja, sebab kita, misalnya kita yang bersuku atau kita yang suku Dayak, tentu saja hanya memahami apa yang menjadi kebiasaan dari suku Dayak itu sendiri. Dan kita belum tentu dapat memahami, dapat mengerti, tahu
kebiasaan-kebiasaan dari suku Batak, Bugis, Toraja, Manado, Minahasa, dan lain sebagainya. Kita belum tentu tahu ya, karena kita bukan orang Minahasa, kita bukan orang Batak, kita adalah orang Dayak. Nah, dampak positifnya itu tadi adalah dengan keberagaman itu, pengetahuan kita menjadi lebih luas. Kita dapat mempelajari kebiasaan dari mereka yang berbeda suku dengan kita. Ya, meskipun kita tidak sesuku, tapi kita bisa saling berbagi pengetahuan. Kemudian dampak negatif dari kepelbagaian itu sendiri. Ya, dampak negatifnya karena kita beragam, tadi di awal Ibu sampaikan, jika kita tidak saling memahami, tidak saling menerima, bahkan ada yang merasa lebih baik daripada suku orang lain, daripada agama orang lain, kita merasa kelompok kita, agama kita, suku kita yang lebih baik, maka yang terjadi adalah tidak ada kerukunan. Akan terjadi pertikaian, konflik antara suku A dan suku B, antara agama yang satu dengan agama yang lain. Itu ya. Jadi kalau dampak positifnya itu bisa memperkaya ilmu pengetahuan kita dari apa yang kita tahu. Kemudian dampak negatifnya bisa memicu konflik apabila kita tidak bisa menerima keberadaan orang lain yang berbeda dengan kita. Nah, soal nomor 2, nanti anak-anak silakan baca Galatia pasal 3 ayat 28 ya. Kalau sudah dibaca, kira-kira apa yang harus kalian pahami dengan baik untuk menghindari dampak negatif dari kepelbagaian itu? Ya, jadi ini berdasarkan Galatia pasal 3 ayat 28 ya. Silakan dibaca dan dipahami, kemudian tulis apa yang harus kalian pahami dengan baik untuk dapat menghindari dampak negatif dari kepelbagaian. Berikut karunia Allah dalam kepelbagaian. Ini sampai pada inti pembelajaran kita ya, karunia Allah dalam kepelbagaian. Nah, anak-anak, kepelbagaian manusia yang harus kita tahu adalah merupakan karunia Allah yang patut disyukuri. Karena dari kepelbagaian itu, hidup manusia menjadi amat kaya, laksana pelangi warna-warni. Menurut Xiao Chong ya, perbedaan dan keragaman adalah karunia dari Allah Pencipta yang dinyatakan dalam Yesus melalui karya penebusannya. Ia memulihkan dan memperbarui kesatuan yang sudah ada pada awal penciptaan. Kesatuan yang kemudian menjadi rusak oleh dosa. Nah, menurut Xiao Chong juga, karena dosa dan pemberontakan manusia itu menyebabkan perpecahan dan sikap yang merendahkan sesama manusia. Sikap yang merendahkan sesama manusia. Ya, buktinya banyak. Misalnya ada kelompok orang yang berkulit putih menganggap bahwa orang yang berkulit hitam derajatnya di bawah atau lebih rendah daripada orang-orang yang berkulit putih. Nah, ini yang dinamakan diskriminasi ya. Atau jika ada kelompok agama yang minoritas, biasanya kelompok yang mayoritas atau yang lebih banyak akan merasa lebih berkuasa daripada yang minoritas. Ini juga disebut diskriminasi. Nah, ada contoh ya yang pernah terjadi. Mungkin anak-anak sudah pernah dengar di mana seorang tokoh yang bernama Adolf Hitler ya. Dia melakukan penganiayaan ya terhadap etnis Yahudi yang dilandasi oleh kebencian terhadap ras
serta pemahaman yang keliru mengenai keunggulan bangsanya sendiri. Nah, ini contoh ya, sehingga dapat memecah belah komunitas manusia itu sendiri. Nah, rencana penebusan Allah dalam Perjanjian Lama. Pertama, karya keselamatan Allah itu dianugerahkan kepada semua orang tanpa terkecuali. Jadi tanpa memandang ras, etnis, suku, budaya, dan lain sebagainya. Kemudian, karya keselamatan Allah itu juga tersirat melalui Abraham ya, ketika Allah mengatakan bahwa Abraham bersama dengan keturunannya di muka bumi itu akan memperoleh berkat. Dapat kita lihat dalam Kejadian 18 ayat 18 dan Kejadian 26 ayat 4. Nah, di antara semua keberagaman ciptaan Tuhan, keragaman budaya manusia, perbedaan etnis dan bahasa juga merupakan bagian dari ciptaan Allah yang baik. Jadi semua yang Allah ciptakan itu pada dasarnya baik ya. Diperuntukkan bagi keberlangsungan kesejahteraan hidup manusia itu sendiri. Kajian Alkitab yang pertama, Kejadian pasal 1 ayat 28 dan Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai 9. Anak-anak nanti silahkan buka Alkitabnya ya. Seperti kita ketahui, Kejadian pasal 1 ayat 28 ini berisi tentang perintah Allah kepada manusia untuk beranak cucu dan memenuhi bumi serta menaklukkan bumi. Sementara dalam Kejadian 11 ayat 1 sampai 9 mengisahkan tentang menara Babel. Seperti kita ketahui, dalam cerita ini itu menggambarkan bagaimana sekelompok orang yang hendak mendirikan sebuah menara sampai ke langit. Tujuannya adalah yang pertama untuk mencari nama. Yang kedua, yaitu agar mereka tidak terserak atau tidak tersebar ke penjuru bumi yang lain. Tidak tersebar ke seluruh bumi, artinya mereka tetap kumpul pada satu tempat. Nah, kemudian Allah melihat tujuan mereka ini, kemudian mulailah Allah mengacau balaukan bahasa mereka. Lalu mereka tersebar ke seluruh penjuru bumi. Artinya apa yang mereka rencanakan di awal itu tidak terjadi karena Allah bertindak sehingga mereka tersebar ke penjuru bumi. Anak-anak, apa yang kita mau lihat di sini? Ya, jadi ada orang-orang Kristen, sebagian orang-orang Kristen yang berpikir bahwa budaya itu adalah kutukan dari Tuhan. Keberagaman, kemajemukan, kepelbagaian melalui budaya, ras, suku, agama, dan lain sebagainya adalah kutukan dari Tuhan. Mereka memakai kitab Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai 9 untuk membenarkan apa yang mereka pikirkan itu. Pemahaman bahwa keberagaman adalah kutukan dari Tuhan. Karena itu tadi ya, ketika Allah mengacau balaukan orang-orang Babel tersebut. Nah, tetapi sesungguhnya tidak demikian. Sebab hal itu bukanlah kutukan. Justru pada saat itulah Allah menciptakan bahasa-bahasa yang berbeda atau berbagai macam bahasa. Dan Allah tetap mengikuti apa yang sudah Dia tuliskan sejak awal. Di dalam Kejadian 1 ayat 28 perintahnya kepada manusia untuk beranak cucu, memenuhi bumi, serta menaklukkan bumi. Sehingga mau tidak mau, orang-orang Babel tentu saja harus tetap
kembali atau mengingat kembali perintah itu. Jadi tujuannya sebenarnya Allah mau mengingatkan kalian ini sebagai manusia diciptakan untuk beranak cucu, memenuhi dan menaklukkan bumi, bukan kumpul di suatu tempat. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh orang-orang Babel itu Tuhan mengacau balaukan niat mereka, ya. Jadi mereka tetap harus mengikuti apa yang Tuhan perintahkan dalam Kejadian 1 ayat 28. Nah, kepelbagaian juga dapat kita lihat pada hari Pentakosta ya, Pentakosta ya, ketika para rasul dan orang percaya itu berbicara dalam berbagai bahasa yang berbeda-beda. Nah, untuk soal nomor 3 ya, anak-anak silahkan dengar ilustrasi yang Ibu ceritakan berikut ini. Ya, Daniel adalah seorang remaja Kristen yang duduk di bangku kelas 10 SMA Negeri 1 Tarakan. Daniel adalah seorang remaja atau seorang siswa yang bersuku Papua. Anak-anak tentu tahu orang-orang yang bersuku Papua ini adalah orang-orang yang memiliki jenis kulit dan jenis rambut yang berbeda dari teman-temannya yang lain. Misalnya ya, warna kulitnya, kemudian jenis rambut yang keriting, meskipun tidak semua, tetapi Daniel merupakan seorang remaja dengan keunikan ciri khas dari daerah atau sukunya. Ketika dia masuk di SMA Negeri 1 Tarakan, kebetulan di sekolahnya itu mayoritas anak-anaknya sukunya Dayak, meskipun ada juga dari suku yang lain. Tapi sepintas jika dilihat secara fisik, Daniel ini berbeda dari teman-temannya, sehingga seringkali dia merasa minder, malu dengan keberadaannya di sekolah. Akhirnya dia sering menyendiri. Nah, suatu ketika Daniel berjumpa dengan teman-temannya yang berasal dari sekolah lain. Teman-teman yang berasal dari sekolah lain itu kebetulan sukunya Nusa Tenggara Timur, ya. Anak-anak tentu tahu orang-orang yang berasal dari Nusa Tenggara Timur itu memiliki hampir serumpun dengan orang-orang yang berasal dari Papua, Maluku, ya. Mereka memiliki jenis rambut, warna kulit yang hampir sama. Nah, sehingga Daniel ini lebih memilih untuk bergaul dengan teman-temannya yang berasal dari suku yang hampir sama dengan dia atau yang serumpun dengan Daniel. Dia kurang bergaul dengan teman-temannya yang ada di kelasnya. Daniel tentu saja merasa nyaman dengan teman-teman yang sesuku dengan dia atau yang serumpun dengan sukunya. Kalau cerita, ya bahasa anak-anak remaja nyambung ya, komunikasinya bisa nyambung satu dengan yang lain. Dia tidak merasa risih, dia tidak merasa minder. Baik, anak-anak, pertanyaannya adalah, sebagai remaja Kristen yang tidak lepas dari perbedaan yang kamu jumpai sehari-hari, bagaimana seharusnya sikap Daniel terhadap teman-temannya yang berbeda dengan dia? Bagaimana seharusnya sikap Daniel terhadap teman-temannya yang berbeda dengan dia? Silakan dijawab ya, dijawabnya secara berurut. Anak-anak kumpul tugas dengan
3 soal yang sudah Ibu berikan tadi silakan dijawab, kemudian dikumpulkan melalui Google Classroom. Baik, dengan demikian maka berakhir materi atau pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan menutup penjelasan yang sudah kamu terima hari ini dengan doa. Setelah itu silakan kalian kerjakan 3 soal yang Ibu berikan tadi, kemudian dikumpul tepat pukul 8.30 paling lambat ya. Tolong diperhatikan waktunya. Untuk menutup pembelajaran kita, mari kita berdoa. Terpuji namamu Tuhan. Kami bersyukur bahwa Engkau menyertai pembelajaran kami dari awal hingga selesainya. Ya Tuhan, biarlah melalui pembelajaran itu kami dapat mensyukuri, menerima, memahami keberadaan kami, bahwa kami memang diciptakan berbeda oleh Allah sejak awal. Biarlah kami mampu untuk menerima perbedaan itu, kami dapat bergaul dengan baik dengan teman-teman yang berbeda bahasa, suku, budaya, agama dengan kami. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Shalom.